Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Hari Kartini jadi momen pengingat untuk perjuangan perempuan. Semangat ini hidup dalam sosok yang berani melangkah ke jalur yang tidak biasa. Pemirsa, namanya Anita Hartono, founder Mambucha, yang memilih masuk ke dunia yang jarang dilirik selama ini. Dunia mikrobiologi mengolah bakteri baik menjadi minuman kesehatan yang kini dikenal luas. Informasinya untuk Anda, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Dari bahan sederhana, air, teh, dan gula, Anita memulai proses fermentasi yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Selama 10 hari, bakteri baik tumbuh, mengubah teh manis menjadi minuman yang menghasilkan probiotik, antioksidan, dan manfaat untuk kesehatan tubuh. Dari proses disiplin, lahir produk yang terus berkembang. Tak hanya menjadi minuman, Anita mengembangkan produk skincare berbasis kombucha dengan pendekatan ilmiah dan penelitian. Awal mula terbentuknya Mambucha ya. Jadi Mambucha itu udah ada sejak tahun 2021 dan aku tuh pertama kali bikin kombucha itu karena masalah pencernaan. Jadi aku udah punya masalah pencernaan itu dari udah 25 tahun sebenarnya, sebelum tahun 2021 itu. Jadi dari kecil aku kan seorang balerina. Jadi sebagai wanita dan balerina, anak perempuan lah ya, itu harus kurus gitu. Jadi aku tuh dari kecil udah terbiasa mengkonsumsi berbagai pil diet, obat, jamu, teh pelangsing, fiber semua gitu kan ya, untuk demi bisa kurus gitu. Nah tapi ternyata side effect atau efek samping dari konsumsi obat-obatan itu secara terus-menerus tuh nggak baik untuk kesehatan usus aku. Namun bagi Anita, kesuksesan bukan hanya tentang pertumbuhan bisnis, tapi juga tentang memberi dampak nyata. Ia membangun usaha yang memberi kesempatan kerja, terutama bagi perempuan serta mereka yang memiliki kekurangan. Perjalanan yang tidak mudah, hingga akhirnya Anita menemukan panggilan hidupnya untuk membantu orang lain lewat kesehatan. Kartini itu adalah seorang pejuang ya. Jadi kita tuh dalam hidup jangan berjuang hanya untuk diri sendiri, tapi berjuang itu untuk membantu orang lain juga. Karena dengan demikianlah hidup kita menjadi lebih bermakna gitu. Dari keberanian untuk berbeda, seorang perempuan bisa menciptakan dampak yang luas. Kartini masa kini adalah mereka yang berani melangkah, mencoba hal baru, dan menjadikan usahanya berguna bagi sesama. Dari Jakarta, Sheha Al-Hadar, Ureksadewa, Metro TV. Jadi pemirsa, di momen peringatan harinya Raden Ajeng Kartini ini, semangat perempuan untuk berani melangkah di jalur yang tidak biasa harus terus hidup. Salah satunya ini bisa kita lihat tercermin dalam sosok Anita Hartono yang memilih menekuni dunia yang jarang dilirik dan menghadirkan inovasi. Nah, pagi ini sudah hadir di studio Metro TV ada peternak bakteri baik kombucha. Mbak Anita, apa kabar? Halo Kak, Sehat? terima kasih. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini juga. Nah, tuh pemirsa, jadi Mbak Anita adalah salah satu yang bisa menginspirasi kita kalau kita bisa masuk ke dunia yang kita sukai, kemudian berdampak juga untuk orang lain. Khusus untuk Mbak Anita, ternyata dunianya adalah dunia mikrobiologi. Mbak, ini tuh memang backgroundnya ada di dalam dunia mikrobiologi atau karena pengen coba sesuatu lalu muncul Mambucha? Dunia saya sama sekali jauh dari mikrobiologi, bahkan saya anak sosial sebenarnya, bukan anak IPA gitu ya. Tapi kayaknya ada panggilan hidup ya yang membuat saya akhirnya menemukan SCOBY dan kombucha ini dan mengembangkannya, menternakannya sampai dengan hari ini sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun? Iya. Alasan pertamanya mengapa akhirnya memilih, oke, aku akan coba mengembangkan kombucha? Jadi aku sendiri udah punya masalah pencernaan selama 25 tahun, mulai dari, jadi sebenarnya awalnya tuh karena aku seorang balerina waktu aku kecil, jadi ada tuntutan lah untuk harus bisa berbadan kurus, langsing, seperti itu. Jadi sering sekali konsumsi obat-obatan diet, awalnya kayak gitu. Tapi mungkin aku mulai terlalu muda, terlalu awal ya, di usia belasan aku sudah minum obat, sampai akhirnya di usia 30-an itu udah mulai pencernaanku bermasalah. Jadi kalau tanpa obat aku nggak bisa buang air besar dengan lancar. Itu bisa sekitar
5-6 hari baru bisa ke kamar kecil, dan itu sangat-sangat sakit sekali gitu. Konstipasinya yang benar-benar parah banget sih waktu itu aku alami. Dan akhirnya aku harus bergantung pada seperti obat pencuci perut, pencahar, fiber gitu, dan tanpa itu semua aku nggak bisa buang air besar sama sekali gitu. Dan akhirnya tahun 2021 aku punya anxiety yang sangat luar biasa mengganggu mental aku kena eating disorder juga, dan di situ aku sangat banyak konsumsi obat. Dan sampai aku ketika setelah kayaknya di masa-masa setelah PPKM ya, aku ketemu dengan sahabat-sahabat aku untuk pertama kalinya, dan mereka melihat aku kayak, Net, kayaknya kamu overdosis deh minum obatnya, kamu banyak sekali minum obat gitu. Karena kayak setengah jam sebelum makan minum obat, habis makan minum obat, ntar mau tidur minum obat lagi gitu. Sampai dia bilang, coba deh pelihara kombucha, pelihara SCOBY. Terus aku bilang, apa tuh gitu kan. Dia itu bakteri baik yang hidup, dan ketika kamu pelihara, kamu bisa memberikan afirmasi apa yang kamu butuhkan, sehingga dia bisa membantu kamu untuk memperbaiki kesehatan kamu, terutama di pencernaan. Karena ini adalah bakteri baik yang hidup, mengandung probiotik dan antioksidan, kaya akan antioksidan dari teh hijau, teh hitam gitu. Kita bisa buat sendiri di rumah. Aku kayak, ini apa ya, baru dengar gitu. Tahun 2021 itu aku pertama kali dengar tentang kombucha. Dan setelah itu aku pikir kayak ya udahlah, nothing tulus, dan aku hopeless juga mencari jawaban. Akhirnya aku mencoba menternakan sendiri di rumah. Dan setelah 10 hari fermentasi, for the very first time aku coba 1 sloki aja aku minum. Dan di situ aku udah nggak BAB selama 5 hari. Dan ketika aku minum untuk pertama kalinya, aku merasa perut aku kayak bergejolak gitu, kayak bunyi gitu, kayak gitu, kayak lagi berjalan. Terus tiba-tiba aku pengen ke toilet gitu. Dan di situ aku untuk pertama kalinya dalam 25 tahun itu, aku merasakan bisa buang air besar itu dengan lancar. Itu kayak anugerah banget, itu kayak amazed banget rasanya gitu. Karena selama ini, mohon maaf ya, tapi ini penting gitu. BAB aku tuh kayak pup kambing, kayak kecil-kecil, sakit sekali keluarnya gitu. Dan di situ aku merasa kalau ingat-ingat lagi, seandainya aku tahu lebih awal, mungkin aku nggak akan semenderita itu waktu itu. Gitu. Dan aku seneng, kerasa sampai hari ini, pada saat Mbak Anita ternyata berhasil hanya karena 1 sloki pertamanya, pemirsa, itu ternyata bisa mengubah hidup sampai hari ini. Benar. Nah, sekarang yang juga saya yakin ini juga mengubah banyak hidup orang lain adalah pada saat ada produk turunan, pemirsa, dari kombucha yang ternyata juga punya dampak untuk anak-anak yang punya sakit kulit, komplikasi apapun lah macam-macam ya. Itu inspirasi dari mana? Karena saya baru sekali ini melihat, pemirsa, ada yang namanya apa namanya? SCOBY gel. Yes, SCOBY gel. Jadi ini untuk apa? Meredakan inflamasi sebenarnya, karena antioksidan dari kombucha dan SCOBY tadi itu. Jadi awalnya itu saya mempelajari kenapa kombucha bisa sekeren itu efeknya kepada pencernaan saya. Akhirnya saya mempelajari, ketemu yang namanya gut brain axis dan gut skin axis. Jadi dari pencernaan itu akan mempengaruhi cara kita berpikir, mood kita, dan apa ya, segala behavior kita, tingkah laku kita. Dan terakhir-terakhir saya menemukan dia juga punya gut skin axis. Jadi ada kaitannya pencernaan dengan kulit kita. Ketika pencernaan kita bersih, kulit kita juga akan bersinar gitu. Jadi kayak misalnya orang yang punya jerawat atau kulit yang eksim, yang kering, yang gatal-gatal, itu biasanya root cause-nya atau akar permasalahan itu memang dari pencernaan. Dan itu yang nggak banyak orang yang tahu. Nah, akhirnya kita menciptakan si SCOBY gel ini awalnya dari SCOBY yang saya kompres ke kulit. Jadi si bakteri baik ini saya kompres ke kulit karena saya juga punya. Jadi 1 SCOBY-nya ini dikeluarkan, dikompres ke kulit. Dikompres ke kulit, dan rasanya tuh enak, dingin, kayak apa ya, kayak masker gitu. Nah, akhirnya saya bekerja sama dengan formulator, researcher untuk memproduksi si SCOBY gel ini, sehingga dia bisa langsung dipakai ke kulit tanpa harus dibilas atau berceceran gitu ya. Karena kan ini kan berceceran nih kalau dipakai di kulit kan netes-netes, basah gitu. Nah, jadi ya itu inovasi-inovasi akhirnya jadi sabun, jadi sampo dari kombucha. Ada nggak yang mungkin berhasil sembuh atau
komplikasinya berkurang karena Iya. menggunakan gel dari Scoby ini. Scoby ini. Khususnya anak-anak ya kalau saya lihat di media sosial. Betul, banyak sekali. Jadi kita punya banyak anak-anak asuh yang kita bantu warga tidak mampu, yang mereka kebanyakan punya autoimun sih, autoimun psoriasis terutama ya. Jadi autoimun itu kan permasalahannya juga ada di pencernaan. Kebanyakan mereka punya leaky gut namanya, kebocoran usus yang diperbaiki dari dalam dengan kombucha, dari luarnya dengan si Scoby. Gitu, jadi kita inside out lah memperbaiki kondisi anak-anak ini. Oke, gitu. dan ini dilakukan secara gratis, saling membantu? Ya, untuk anak-anak yang tidak mampu, kita saat ini sudah ada lebih dari 150 anak yang kita bantu ya, gitu di berbagai rumah singgah. Ada juga anak-anak secara personally datang ke kita, mereka nggak mampu untuk membeli. Jadi kita ada program namanya Mambucha Peduli untuk mendukung masyarakat yang nggak mampu untuk kita berikan secara gratis. Oke. Ada namanya nggak ini? Scoby-nya. Yang ini punya Mbak Anita? Iya, ini yang di rumah yang aku punya nih, aku bawa ke sini khusus. Heeh. Namanya Sayang. Namanya Sayang. Iya. Oke. Karena harus disayang, diajak ngobrol, diafirmasi setiap hari. Karena mereka lah yang membantu masyarakat ini untuk jadi lebih sehat sih. Oke. Oh, terima kasih ya Sayang karena sudah membantu banyak orang. Iya. Tapi satu terakhir Mbak Anita, apa makna Hari Kartini untuk seorang Mbak Anita yang sudah melalui mungkin banyak sekali cobaan, lika-likunya, ups and down-nya, sampai bertemu dengan Sayang akhirnya? Bertemu dengan Sayang, menurut aku hidup adalah perjuangan. Ya, sebagaimana Kartini juga telah berjuang ya untuk wanita-wanita Indonesia. Tapi wanita itu adalah pribadi yang paling kuat, yang paling terpapar banyak sekali stres, seperti yang tadi kakak bilang, mungkin cobaan gitu ya. Dari, apalagi sandwich generation, dari atas, dari bawah, dari tengah, dari sekitar gitu. Tapi percayalah ketika kita berjuang tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi berjuang juga untuk orang lain, untuk orang banyak, kita justru akan terbantu dengan perjuangan kita itu sendiri untuk orang lain. Gitu. Jadi mudah-mudahan cerita Mbak Anita bisa menginspirasi mungkin banyak sekali orang-orang yang masih belum menemukan bagaimana ya sebenarnya saya punya cara untuk bisa membantu lebih banyak orang. Dan mungkin juga bisa menginspirasi orang-orang yang aduh pengen deh punya Scoby di rumah. Ya. Boleh, inilah saatnya. Mbak Anita terima kasih. Terima karena kasih. sudah berbagi bersama pemirsa Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.